Halo pemirsa, selamat pagi dan berjumpa lagi bersama kami di Hari Spesial Kemerdekaan Republik Indonesia ke-74 dan di saat ini kita akan membahas ini terkait detik-detik live proklamasi. Begitu dengan beberapa narasumber yang sudah bersama saya di studio ini ada Bapak Asfi Warman Adam selaku sejarawan. Selamat datang, selamat pagi, selamat datang di Cek TV Pak. Dan juga ada Pak Anhar Gonggong selaku sejarawan. Selamat pagi, selamat datang di Cek TV. Pagi, terima kasih. Iya, ini Hari Kemerdekaan Indonesia yang memang kita peringati pada hari ini memang merefleksikan bahwa memang Indonesia sudah 74 tahun begitu merdeka dan sudah banyak lagi kemajuan-kemajuan yang dilakukan di negara Republik Indonesia tercinta ini. Nah, ini mengingat sedikit tentang sejarah detik-detik proklamasi pada saat itu. Kalau Pak Aswi sendiri melihatnya seperti apa? Iya, itu detik-detik yang menggetarkan gitu karena Karena ketidakpastian pada saat itu Jepang itu sudah menyerah atau belum, dan tapi pada saat itu kita bangsa kita memutuskan untuk menyatakan merdeka gitu, terlepas dari berbagai hambatan kesulitan itu. Ini yang menurut saya sangat penting. Terlepas dari berbagai persoalan yang kita hadapi, kita menyatakan kita ingin merdeka dan lepas dari penjajahan gitu. Begitu. Baik, Pak Anhar sendiri melihatnya bahwa ada nggak sih momen-momen dari detik-detik kemerdekaan ini yang proklamasi saat itu yang begitu menyatu dengan momen terpenting adalah di saat kritis kita mengatakan kita mau merdeka. Itu momen yang tidak bisa diulangi dalam situasi yang kritis, tapi memang ketika itu juga harus dilihat bahwa ada vakum kekuasaan. Jepang sudah tidak punya kekuasaan apa-apa karena sudah menyerah. Tetapi walaupun begitu, andai kata para pemimpin ini tidak menggunakan momen itu, tentu tidak akan terjadi. Tetapi yang hebat pada mereka itu adalah bahwa di tengah-tengah semacam konflik di antara mereka, tetap mereka putuskan kita harus merdeka. Tanggal 15, 16 agak mereka bertengkar, tanggal 17 mereka katakan kita sudah harus merdeka tanggal 17 itu. Baik, kalau kita membaca sedikit sejarah begitu Pak, ada peristiwa Rengas Dengklok begitu yang membuat semuanya seperti terkesan dalam tanda kutip itu mengulur. Apakah memang seperti itu? Enggak sih. Enggak ya Pak ya. Jadi seperti apa dong Pak? Pak Aswi aja yang jawab. Yuk, gimana Pak mungkin? Iya, jadi ada saling mendesak dan di antara kelompok pemuda dengan pemimpin yang lebih senior gitu dalam menentukan kapan gitu. Soekarno sendiri pada malam hari tanggal 15 itu mengatakan dia tidak mau didesak untuk mengumumkan kemerdekaan pada malam itu. Dia mengatakan kepada para pemuda itu, coba gorok leher saya kalau memang mau diumumkan malam ini. Dia tidak mau didesak, dia tidak mau ditekan gitu. Tapi pada keesokan harinya, pemuda datang ke rumah Bung Karno dan mengatakan akan ada penyerangan ke Jakarta oleh para pemuda, PETA dan lain-lain, sehingga ibu kota itu tidak aman. Oleh sebab itu mereka mengajak Bung Karno itu ke luar kota, jadi ke Rengas Dengklok gitu. Jadi di situ menurut saya tidak ada penculikan gitu, tapi bahwa ada tekanan di antara kelompok itu ada. Penculikan. Hatta menggunakan istilah penculikan. Nah, itu yang menurut saya harus tidak tepat gitu. Diperbaiki begitu Pak. Istilah itu yang juga dikatakan oleh Hatta kemudian ya di dalam satu memoarnya bahwa apa yang dilakukan oleh para pemuda itu menyebabkan kemerdekaan itu tertunda satu hari. Menurut saya juga belum tentu kalau ada rapat PPKI pada saat itu akan diputuskan kemerdekaan, tetapi interaksi dinamis antara pemuda dengan pemimpin yang lebih senior itu yang menyebabkan kemerdekaan itu pada tanggal 17 Agustus. Bukan karena disengaja tanggal 17 itu seperti kemudian dikatakan oleh Bung Karno itu tanggal keramat, bukan. Ini karena ada interaksi di antara kedua itu, maka jadinya tanggal 17 Agustus gitu. Kalau mau jujur sebenarnya ada konflik di antara mereka. Baik, ada ketidakpahaman gitu ya Pak ya?
kita tidak usah takut untuk mengatakan bahwa dalam situasi seperti itu ada konflik memang. Konflik antara Syahrir sebagai pemimpin pemuda, lalu ada Soekarno-Hatta dan seterusnya. Disitulah proses penculikan itu terjadi. Nah itu persoalannya, pemuda mengatakan segera. Nah, tetapi Soekarno-Hatta mengatakannya tidak, karena ada lembaga lain yang harus melakukan itu, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Nah disitulah konflik itu terjadi. Tapi kemudian di tengah-tengah konflik itu hebatnya para pemimpin ini, mereka pada akhirnya menemukan satu solusi. Oke, kita datang ke satu tempat, kembali Soekarno-Hatta kembali ke Jakarta di rumahnya Maeda, Kepala Perwakilan Angkatan Laut Jepang. Nah disitulah Hatta kembali, Soekarno kembali. Nah mereka berembuk, lalu kemudian merumuskan proklamasi itu. Jadi ada gejolak, atau kasarnya ada konflik di antara mereka, tapi dia bisa selesaikan pada saat yang demikian cepat. Itu kan momen yang sangat penting. Tapi saya ingin tambahkan bahwa interaksi dinamis itu membuktikan bahwa kemerdekaan itu bukan hadiah dari Jepang. Itu bukan berdasarkan skenario yang dibuat oleh Jepang. Itu terlihat di situ. Lalu yang kedua, dalam perumusan naskah proklamasi itu, Maeda tidak ikut campur gitu. Jadi artinya Jepang juga tidak melakukan intervensi di dalam penyusunan teks proklamasi itu. Jadi bisa dikatakan bahwa itu memang benar-benar adanya dorongan dari rakyat Indonesia sendiri, baik yang kaum muda maupun kaum yang lebih tua, begitu ya Pak ya? Iya, ini kan istilah Jepang seakan-akan menyuruh kita itu kan hanya karena kolonialisme Belanda aja yang membuat isu supaya kita, para pemimpin kita kalau perlu ditangkapin gara-gara orang Jepang kan. Itu kan permainan katanya orang-orang orang-orang Belanda aja. Nggak ada. Pak, namun apa sih yang sekiranya itu membuat Pak Soekarno dan juga Pak Muhammad Hatta itu benar-benar terkesan menunda begitu, karena sudah ini adanya ada kekosongan begitu? Tidak menunda. Dia menghendaki bahwa kita harus bekerja dengan satu cara tertentu yang memang ada tempatnya, yaitu yang disebut PPKI itu, Panitia Persiapan. Jadi Soekarno tidak mau keluar dari itu, hanya itu aja. Nah sementara Syahrir CS mengatakan nggak perlu itu, segera Anda aja. Tapi mereka nggak mau, berdua ini nggak mau kan. Dan Syahrir tidak bisa memaksa, karena kenyataan bahwa Soekarno dan Hatta itu adalah orang yang memiliki karisma, pengaruh dan sebagainya, jadi nggak bisa. Baik, kalau Pak Asfi sendiri melihatnya memang ada dari sudut-sudut pandang yang lain seperti apa Pak? Bahwa memang seperti itu adanya konflik dan juga memang adanya, tapi memang itu sungguh keinginan dari rakyat Indonesia begitu Pak? Iya betul, walaupun saya katakan tadi saya tidak memakai istilah konflik ya, tapi ada perbedaan pandangan, ada interaksi yang dinamis, silakan saja. Tapi pada intinya mereka pada saat yang tepat itu bersama-sama bersatu. Terlepas dari bahaya yang kemungkinan menghadang, mereka menyatakan Indonesia merdeka. Dan ini juga terjadi kemudian pada tanggal 19 September ketika para pemuda mengambil inisiatif untuk melakukan rapat di IKADA gitu, untuk menyatakan dukungan terhadap pemimpin Indonesia, terhadap pemerintah Indonesia, untuk membuktikan ke dunia luar bahwa Republik Indonesia ini betul ada dan didukung oleh rakyat gitu. Baik, kami harus jeda sejenak, Pak. Terima kasih, dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.